Saya jamin penyakit sesak napas Anda atau asma tidak akan kambuh lagi. Mudah-mudahan. Amin. Bagi yang tidak yakin atau tidak percaya, silakan saudaraku praktekkan setelah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah bagaimana cara kita melakukan penyembuhan suatu penyakit dengan terapi akhlak, sifat, dan perilaku. Mana yang harus kita hindari dan harus kita rubah. Tidak bosan saya selalu mengatakan bahwa pada hakikatnya apa-apa yang menimpa kita, salah satunya adalah musibah suatu penyakit, adalah karena hasil dari kesalahan-kesalahan kita sendiri, yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, karena mungkin kita tidak mengetahuinya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan-perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Seperti halnya suatu penyakit, yaitu sesak nafas atau asma yang akan kita bahas di video ini. Juga cara menanganinya atau menyembuhkannya dengan sangat mudah, namun insya Allah akan sangat mustajab. Saya jamin penyakit sesak nafas Anda atau asma tidak akan kambuh lagi. Mudah-mudahan. Amin. Bagi yang tidak yakin atau tidak percaya, silakan saudaraku praktekkan setelah menyaksikan video ini. Perlu saudaraku ketahui bahwa gangguan sesak napas ini apabila ditinjau dari segi akhlak, seseorang yang sering mengalami sesak nafas yang mungkin tak kunjung sembuh, sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, sudah sembuh, kambuh lagi, terus seperti itu. Ini karena pada diri seseorang tersebut, karena ada kejengkelan atau amarah pada seseorang yang sering disimpannya. Atau juga bisa jadi karena kesedihan yang berkepanjangan yang ia simpan dan sering sewaktu-waktu teringat olehnya. Bisa karena sebelum-sebelumnya, yaitu sebelum ia terkena sesak napas atau asma, namun kebiasaan itu sering atau sudah lama ia lakukan pada pikirannya yang ia simpan. Atau juga pada saat ia terkena sesak napas, saat ini pun masih ada rasa atau sering sekali emosi pada seseorang, terutama kepada seseorang yang dekat dengannya. Seperti misalnya kawannya, keluarganya, bahkan mungkin pasangannya, yang selalu ia sering simpan. Atau karena seseorang ini memiliki suatu karakter, kalau jengkel sering dipendamnya. Atau karena kesedihan yang berkepanjangan yang sering dipendamnya. Namun apabila sesak napas itu atau asma terjadi kepada anak yang belum balig, belum dewasa, ini karena imbas dari perilaku orang tuanya, ayah ibunya, yang menyebabkan anaknya terkena asma atau sesak nafas. Ini bisa ayahnya ataupun ibunya ya, karena biasanya di antara kedua orang tuanya, bisa ayahnya atau ibunya itu, yaitu ayah atau ibu si anak yang belum balig sesak nafas tadi ini ya, yang sering terkena sesak napas atau asma. Biasanya napasnya itu berbunyi ya, ketika asmanya atau sesak napasnya itu kambuh. Ngik, 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 begitu ketika dia sedang bernapas. Ini karena ayah atau si ibunya anak tadi ada menyimpan marah atau jengkel kepada orang tuanya atau mertuanya. Jadi ayahnya atau ibunya si anak tadi yang sering terkena sesak napas ini sering menyimpan kejengkelan kepada kakeknya atau neneknya si anak tadi ya. Seperti contohnya ketika ada masalah atau persoalan, ayah atau ibunya si anak tadi, yaitu dengan orang tuanya, yaitu kakek atau nenek si anak tadi ya, yang sesak napas ini, karena sering ketika ada masalah ditanggapi selalu dengan rasa jengkel, yang kebanyakan disimpannya atau dipendamnya. Contohnya semisal ketika ada keperluan atau ayah, ibu si anak tadi meminta bantuan kepada orang tuanya,
yaitu kepada kakek atau nenek si anak tadi, dia merasa dia tidak ditolong. Namun anak-anaknya yang lainnya selalu ditolong misalnya. Atau ketika kita meminjam uang misalnya ya, ketika kita hendak mau meminjam kepada kita tidak diberi, tapi kepada anak-anak yang lainnya itu diberi gitu ya. Ini contoh gitu. Akhirnya kita merasa seakan pilih kasih, sehingga kita sering merasakan jengkel atau amarah kepada orang tuanya atau kakek nenek si anak tadi yang sesak nafas. Dan ini sangat sering ya, ia menyimpan kejengkelan yang disimpannya dan sering diingat-ingatnya, dan ketika ingatan itu datang dia pun merasa kesal ataupun jengkel. Ini pun bisa terjadi walaupun semisal si anak atau bayi tersebut belum ada dalam kandungan, apalagi yang sudah ada dalam kandungan ya. Dan jengkel ini disimpannya terus-menerus, sehingga bisa membuat si anak tersebut terkena asma atau sesak nafas. Sudah ke dokter, sembuh, kambuh lagi, begitu terus biasanya. Namun ada juga yang sewaktu kecil, anak itu sering sekali sesak nafas, dan ketika dia remaja, sembuh sesak nafasnya. Ini bisa saja terjadi karena anak tadi tidak mengikuti karakter orang tuanya. Dan dia pun bisa membuat dirinya berpikir happy. Namun apabila anak itu pendiam, maka asma tersebut biasanya tidak hilang pada dirinya. Karena dia memiliki karakter diam. Diam namun sering dibarengi dengan menyimpan kejengkelan. Seperti karakter ayah atau ibunya. Dan bagaimana cara menyembuhkannya? Coba Anda ikuti saran saya berikut ini, maka insya Allah sembuh. Yang pertama adalah ayah atau si ibu anak yang sering sesak napas tadi harus benar-benar menyadari bahwa memang benar saya selalu menyimpan kejengkelan atau amarah pada nenek atau kakek si anak tadi, atau juga kepada mertuanya, yang kebanyakan lebih banyak dipendam dengan diam. Semisal akibat karena sering pilih kasih atau lain sebagainya. Nah, kalau kita sebagai orang tuanya sudah paham penyebabnya, maka bacakanlah doa ini sesering mungkin, terutama dibaca setiap selesai sholat. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba bertawasul dengan Ismul Azam untuk membuang efek negatif yang ada di dalam diriku dan juga yang ada di dalam tubuh anakku. Sebutkan namanya. Ya Allah, Ya Hakimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, seandainya penyakit sesak napas atau asma anak saya itu diakibatkan karena saya yang sering menyimpan kejengkelan kepada bapak atau ibu saya atau kepada mertua saya, apabila itu bisa menjadikan anak saya asma atau sesak nafas, juga apabila itu suatu kesalahan atau dosa di hadapanmu, maka ampuni saya ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca istighfar sebanyak-banyaknya. Baca dengan rutin dan penuh penghayatan dan benar-benar serius, maka insya Allah boleh saudaraku buktikan. Sekali lagi, apabila doa tadi dibaca dengan benar-benar serius, dengan penuh rasa ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghilangkan dengan setulus-tulusnya, dengan ikhlas karena Allah, rasa jengkel atau kesedihan yang dipendam, yang dibarengi dengan rasa amarah, yaitu kepada orang tuanya atau kakek nenek si anak tadi, maka insya Allah anak kita akan sembuh. Bahkan seorang anak yang sering berobat bolak-balik dokter yang tak kunjung sembuh sekalipun, dengan cara ini anak kita akan lebih cepat sembuh. Asal sekali lagi saya katakan, yaitu harus benar-benar serius, sungguh-sungguh dengan penuh rasa ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika membaca doa tersebut, dan dibarengi dengan menghilangkan kejengkelan tadi. Nah, selanjutnya apabila sesak napas ini atau asma terjadi kepada anak kita yang sudah dewasa atau akil balik, ini biasanya tipe anak tersebut itu pendiam. Pendiam dalam arti ketika dia itu jengkel, banyak diam dan disimpan, terutama kepada orang tuanya. Jadi diam ini dibarengi dengan rasa jengkel yang dipendam ya. Dan ini sering ia lakukan, yaitu kejengkelan kepada salah satu
orang tuanya, bisa kepada ibunya ataupun ayahnya anak tadi, sehingga bisa menimbulkan dia akan terkena sesak napas. Atau karena ada sesuatu yang dia tidak suka dengan sifat atau kelakuan salah satu orang tuanya yang sering atau banyak ia pendam, dengan dibarengi rasa jengkel, benci di hatinya. Biasanya anak yang sering mengalami sesak napas ini sembuh lalu sesak lagi, sembuh lalu sesak lagi. Ini karena jengkel lagi, marah lagi, dipendam lagi, yang terus-menerus ia lakukan kepada salah satu orang tuanya, entah itu ibunya ataupun ayahnya. Jadinya ini akan berefek kepada pikiran anak tersebut. Ketika ia stres, jadinya sesak. Ketika dia ada tugas, misalnya tugas sekolahan atau ujian, dia jadi sesak napas ketika merasa berat. Dan pas anak ini kambuh sesak napasnya, sama orang tuanya dibawa ke dokter, pulang, sembuh, kambuh lagi. Seperti itu. Dia tidak menyadari orang tuanya ini atau anaknya tadi bahwa penyebab sesak napasnya adalah karena anak tersebut sering menyimpan kejengkelan yang dipendamnya kepada salah satu orang tuanya. Dan untuk menyembuhkannya, coba kita bertanya kepada anak kita yang sering atau sedang mengalami asma atau sesak napas ini. Semisal, Nak atau Adek, kamu itu sering menyimpan jengkel atau marah sama siapa gitu. Coba ditanya. Sama ayahmu atau ibumu. Kalau anak tidak mengakuinya bahwa katanya saya tidak ada merasa jengkel yang disimpan kepada ayah atau ibu gitu. Coba kita tanya lagi. Nggak apa-apa sayang, jujur saja. Biar sesak napasmu sembuh ya. Karena menyimpan kejengkelan atau amarah itulah yang bisa menjadikan adik itu menjadi sesak napas gitu. Ayo jujur. Dan seandainya anak kita itu mau jujur dan mengakuinya, dan dia mengatakan, saya sering jengkel pada ayah, maka kita sebagai orang tuanya harus memberi masukan. Ya sudahlah, mulai sekarang mau kan memaafkan ayahmu? Mau nggak dek? Buang rasa jengkel tadi, amarah. Doakan ayahmu mudah-mudahan menjadi ayah yang baik, ayah yang soleh. Ikhlas ya dek. Dan ketika anak tadi benar-benar ikhlas, ridho, dan bisa membuang rasa kejengkelan kepada salah satu orang tuanya, maka apabila dia sedang sesak napas pun, maka biasanya pada saat itu juga sesak napasnya akan hilang atau setidaknya berkurang. Ini tergantung dari kesungguhan hati anak tersebut untuk mengikhlaskan atau membuang rasa kejengkelan kepada salah satu orang tuanya. Jadi sebenarnya sangat mudah apabila kita paham dan tahu ilmunya. Terus bimbing anak tersebut agar bisa mengikhlaskan atau memaafkan kepada salah satu orang tuanya. Dan orang tuanya pun berusaha jalin komunikasi yang baik pada anaknya. Maka insya Allah apabila anak kita sudah merasa happy hatinya, menghilangkan rasa kejengkelan dalam hatinya, maka insya Allah dia akan sembuh. Nah, bagaimana kalau sesak napas ini terjadi kepada seseorang yang sudah menikah? Padahal sebelum menikah tidak pernah sesak napas gitu ya. Ataupun tidak separah yang sekarang gitu. Kalau sebelum nikah itu sesak napas ya mungkin karena akibat polusi debu atau hal lainnya gitu ya. Tidak separah ini gitu. Ini karena setelah dia itu menikah biasanya karena adanya suatu masalah dalam rumah tangganya. Bisa karena seorang istri sering jengkel, diam pada suaminya ataupun sebaliknya. Solusinya lalu bagaimana? Rubahlah cara pikir kita, perilaku kita. Jangan suka menyimpan jengkel, amarah, terutama yang diam namun dipendam. Jadi diam ini bukan berarti seseorang yang pendiam, bukan. Beda lagi ya, ini di saat dia jengkel itu lebih banyak diam gitu, malas gitu, ngambek gitu. Jadi marahnya itu diam namun disimpan gitu ya. Maka jalilah komunikasi yang baik dengan pasangan, lalu buat hati happy, lepaskan semua kejengkelan di hati, lalu seringlah merutinkan membaca doa ini yang harus kita yakini dengan sungguh-sungguh dan kita pahami dengan hati kita dan dipraktekkan dengan perilaku kita. Doanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba bertawasul dengan Ismul Azam untuk membuang efek negatif yang ada di dalam tubuh hamba. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, seandainya sesak napas asma yang ada di dalam diri hamba ini karena diakibatkan oleh kesalahan dan dosa-dosa hamba, maka ampuni hamba ya Allah.
Ya Allah, seandainya sesak napas ini diakibatkan oleh perilaku saya ya Allah, yang sering menyimpan kejengkelan amarah yang lebih banyak dipendam dengan dibarengi diam, terutama kepada pasangan hamba ya Allah. Apabila itu menjadikan suatu penyakit dalam diri hamba dan itu suatu dosa di hadapan-Mu, maka ampuni saya ya Allah. Astagfirullahalazim. 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 Baca istighfar sebanyak-banyaknya. Maknai doa tersebut, resapi dalam hati dan dilakukan dengan perbuatan kita, yaitu bisa mengendalikan pikiran kita agar kita bisa lebih happy. Maka insya Allah penyakit sesak napas kita akan sembuh pada saat itu juga. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.